Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Hidayat. Halo, apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia dan pengaruhnya. Baik, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, mengenai sumber daya alam. Mengenai pengertian sumber daya alam. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, potensi sumber daya alam dan sebarannya yang ada di Indonesia. Nah, baik, sebelum itu, ada yang tahu gak apa itu sumber daya alam? Baik, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala potensi makhluk hidup yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Jadi, segala hal yang mampu mendukung kehidupan manusia dan mencukupi kebutuhannya itu bisa disebut sebagai sumber daya alam. Nah, sekarang coba sebutkan contohnya apa saja. Nah, baik. Oh, boleh. Nah, selanjutnya, apa sih sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam juga berarti seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem, meliputi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Nah, ngomong-ngomong sumber daya alam, kalian tahu gak bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam hayati tertinggi di dunia? Nah, kenapa demikian? Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi sumber daya alam. Nah, klasifikasi sumber daya alam itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada berdasarkan jenisnya. Yang kedua, ada berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, ada berdasarkan potensinya. Nah, berdasarkan jenisnya apa saja sih? Oke. Nah, yang berdasarkan jenisnya adalah sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Nah, apa sih sumber daya alam non-hayati? Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang memiliki sifat baik itu material atau non materialistik, seperti contohnya ada udara, air, tanah. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam non hayati atau sumber daya alam berdasarkan jenisnya sumber daya alam abiotik. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yaitu sumber daya alam hayati. Nah, apa sih sumber daya alam hayati ini? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang meliputi makhluk hidup. Nah, apa saja makhluk hidup itu contohnya? Ya, yang pertama tentunya ada tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersifat abiotik itu merupakan sumber daya alam hayati. Nah, baik, itu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sekarang lanjut ke sumber daya alam berdasarkan potensinya. Nah, sumber daya alam berdasarkan potensinya dibagi menjadi 3, yaitu ada sumber daya alam materi. Nah, apa sih sumber daya alam materi? Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang bersifat materialistik. Contohnya apa sih? Ya, mungkin bisa kayu ataupun barang tambang dan emas. Kan itu sumber daya alam yang sifatnya dimanfaatkan berdasarkan materialnya. Nah, yang kedua, ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi ini sumber daya alam yang sifatnya pasokannya terus-menerus ada gitu. Apa aja sih sumber daya alam energi ini contohnya? Nah,
Contohnya yaitu sumber daya alam tenaga sinar matahari, sumber daya alam tenaga gelombang, sumber daya alam tenaga angin, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang yaitu sumber daya alam yang bersifat keruangan. Misalnya lahan, penggunaan lahan itu merupakan sumber daya alam ruang. Nah, itu adalah sumber daya alam berdasarkan potensinya. Lanjut, kita membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, yang berdasarkan sifatnya ini, sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Iya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bisa digunakan secara terus-menerus gitu. Ada dan sifatnya tidak terbatas penggunaannya. Apa sih contohnya? Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada angin, air, hutan. Itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Merupakan sumber daya alam yang sifatnya digunakannya bersifat terbatas gitu. Hanya berdasarkan dan ada aturannya dalam penggunaannya. Apa saja sih contohnya? Yaitu contohnya ada barang tambang seperti emas, besi, nikel, tembaga, dan lain-lain. Itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa demikian? Karena sumber daya alam tersebut sifatnya terbatas. Apabila sumber daya alam itu habis, ya maka sumber daya alam tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pengaruh sumber daya alam terhadap potensi yang ada di Indonesia. Apa saja sih? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk membahas potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja sih potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu? Nah, yang pertama ada kehutanan. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu adalah dikenal dengan negara tropis, sehingga hutan-hutan hujan tropisnya banyak dijumpai di Indonesia, khususnya di daerah Kalimantan, Sumatera. Hutan-hutan hujan tropisnya itu banyak. Nah, ini bisa menjadi potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, ada kelautan. Nah, kelautan juga, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, salah satu negara kepulauan terbesar. Jadi setiap wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Nah, ini menjadi potensi sumber daya alam bagi Indonesia, di mana kelautan potensi sumber daya alamnya itu melimpah, mulai dari perikanan dan lain-lain. Selanjutnya ada pariwisata. Nah, pariwisata di Indonesia sendiri banyak jenisnya. Ada pariwisata laut, pariwisata darat, kehutanan, dan lain-lain. Nah, salah satu contoh pariwisata yang terkenal di Indonesia itu adalah Pulau Bali, terus Raja Ampat, Taman Laut Bunaken, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada tambang. Nah, tambang sendiri adalah potensi sumber daya alam yang sangat besar, di mana tambang ini menjadi penghasilan terbesar bagi negara Indonesia. Seperti contohnya emas, tembaga,
Tambang-tambang ini bisa ditemukan di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Itu merupakan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui bagaimana persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, kalian bisa lihat peta-peta yang ada di sini. Oke. Nah, setelah mengetahui sumber daya alam yang ada di Indonesia, serta klasifikasi serta potensinya, nah ada sedikit kuis nih. Apabila ada yang tahu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.